Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Najah, mahasiswa Magister BKI UIN Sunan Gunung Jati Bandung, angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan uji hipotesis dengan teknik one way ANOVA. Pemilihan teknik didasarkan pada klasifikasi data yang dimiliki. Pada tabel ini diketahui bahwa data yang dihasilkan bersumber dari 3 kelompok sampel, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Namun, hanya menggunakan satu jenis ujian saja. Itulah kenapa yang dipakai adalah uji hipotesis one way ANOVA. Sebelum masuk ke uji hipotesis, dilakukan terlebih dahulu uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan juga uji homogenitas. Terlebih dahulu buka SPSS. Kemudian, copy nilai dari kelas A ke bagian sini, lalu di bawahnya copy data nilai kelas B, dan masih di bawahnya copy data nilai kelas C. Lalu di sampingnya berikan kode kelas, yaitu untuk kelas A kodenya 1, untuk kelas B kodenya 2, sedangkan untuk kelas C kodenya 3. Setelah sampai pada tahap ini, buka lembar variable view. Namanya diganti dengan hasil. Lalu yang kedua, kelas. Untuk desimal, 0 keduanya. Dan untuk label, nilai ujian, dan kelas. Untuk values pada bagian hasil dikosongkan, sedangkan values pada bagian kelas, klik, lalu muncul tampilan seperti ini. Value 1, beri label kelas A, lalu add. Value kedua, beri label kelas B, lalu add. Value ketiga, beri label kelas C, add. Lalu klik OK. Sampai pada tahap ini, kembali ke lembar data view. Di bagian atas kita temukan ada Analyze. Klik, lalu pilih Descriptive Statistic dan pilih Explore. Untuk nilai ujian atau hasil, masukkan ke bagian Dependent List. Sedangkan kelas, masukkan ke Vector List. Pilih Plots, lalu pilih None, Stem and Left, normality-nya di checklist, dan pilih Power Estimation. Selanjutnya continue dan klik OK. Maka kita akan mendapatkan tabel dari test of normality dan juga test of homogeneity. Untuk dapat merumuskan apakah uji prasyarat dilewati atau tidak, lihat dasar pengambilan keputusan, di mana apabila nilai signifikansi lebih daripada alfa atau taraf signifikansi yang telah ditentukan sejumlah 5% atau 0,05, maka data berdistribusi normal dan juga homogen. Kembali ke hasil SPSS, pada tabel normalitas, kita temukan bahwa nilai signifikansi kelas A 0,336, kelas B 0,122, dan kelas C 0,723. Sedangkan untuk tabel homogenitas, perhatikan nilai signifikansi yang paling atas, yaitu 0,442. Semua data yang tadi saya sebutkan lebih daripada nilai alfa atau 0,05, maka uji prasyarat terpenuhi, data berdistribusi normal dan homogen. Apabila normalitas dan juga homogen telah terpenuhi, kembali ke bagian SPSS untuk kemudian dikerjakan uji hipotesis one way ANOVA. Masih dengan data yang tadi, klik Analyze, pilih Compare Means, lalu pilih one way ANOVA. Untuk nilai ujian atau hasil, masukkan ke Dependent List, sedangkan kelas masukkan ke Faktor. Perhatikan di bagian kanan terdapat Post Hoc. Klik Post Hoc, lalu pastikan 2K di sini di checklist. Untuk yang lainnya dibiarkan saja. Apabila 2K sudah di checklist,
klik continue. Langsung klik OK. Maka di bagian bawah kita akan temukan tabel ANOVA. Dasar pengambilan keputusan dari uji hipotesis one way ANOVA adalah nilai signifikansi kurang dari alpha atau F hitung kurang dari F table. Kita lihat pada tabel ANOVA nilai signifikansinya 0,000 dan nilai F hitungnya 31371. Berdasarkan one way ANOVA atau standar pengambilan keputusan, dapat dipastikan bahwa signifikansi kurang dari alpha. Sedangkan untuk F hitung kurang dari F tabel, terlebih dahulu harus dicari F tabelnya. Untuk menentukan F tabel, dapat dicek pada tabel distribusi frekuensi F. Apabila keduanya memenuhi syarat, maka dapat dipastikan bahwa data dari kelas A, B, dan C ini menghasilkan hipotesis yang diterima atau terdapat perbedaan signifikan rata-rata nilai dari kelas A, B, dan C. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.